Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Habibillah. Di sini saya bertindak sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Baik Dewan Juri, mosi kita pada hari ini yaitu pelaksanaan pendidikan jarak jauh pasca pandemi. Tujuan dari pendidikan adalah peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu, kita perlu sebuah sistem pendidikan yang bagus untuk diterapkan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Sistem bagus yang kami maksud adalah sistem pendidikan jarak jauh. Pertama-tama, ada sebuah quotes yang ingin kami sampaikan, yaitu belajar di sekolah adalah sebuah kebiasaan, bukan sebuah keharusan. Jadi, kebiasaan ini ingin kami ubah dengan kebiasaan baru yang lebih modern dan berdampak baik bagi pelajar di Indonesia. Pendidikan jarak jauh merupakan sebuah metode modern yang memanfaatkan teknologi dalam penerapannya. Dan kita tahu bahwa apapun yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi pasti mendapatkan hasil yang positif. Contoh dalam sektor ekonomi kita. Dulu, masyarakat Indonesia masih terbiasa berbelanja di pasar tradisional. Mereka menganggap market digital seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak sangat tidak dibutuhkan. Dan sekarang, market digital lah yang menggerakkan pasar Indonesia. Menurut Keminfo, ada 100 juta pengguna pasar digital pada tahun 2018. Dan itu berdampak ke pendapatan negara sebesar 560 triliun rupiah. Nah, dampak seperti inilah yang akan kita dapatkan bila kita melibatkan teknologi dalam dunia pembelajaran dengan metode pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh ini mulai dikenal di Indonesia saat masa pandemi. Tetapi pendidikan jarak jauh yang akan kami terapkan di pasca pandemi jelas berbeda dengan yang dahulu. Jika dulu dilakukan secara total dan pukul rata, maka di saat pasca pandemi, pendidikan jarak jauh akan lebih fleksibel dengan cara penggabungan sistem dan memberikan kebebasan terhadap daerah yang dinilai belum bisa menyesuaikan. Misalnya, di saat pandemi diharuskan pendidikan jarak jauh bagi semua sekolah dan di pasca pandemi hal ini tidak diwajibkan. Yang artinya kebijakan ini akan disesuaikan dengan keadaan daerah tersebut. Lalu juga terdapat beberapa poin yang akan kami terapkan agar sistem pendidikan jarak jauh ini menjadi sistem yang lebih baik. Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia dan seberapa banyaknya yang masih harus ia pelajari. Dewan Juri yang saya hormati, di sini saya bertindak sebagai pembicara kedua. Saya Nasyodi Amara. Dewan Juri yang terhormat, kami akan menerapkan sebuah kebiasaan baru di masyarakat, bahwa pembelajaran bisa dilakukan juga di rumah, dan pembelajaran jarak jauh memiliki efek dan fleksibilitas yang sangat luar biasa bila diterapkan. Dewan Juri yang saya hormati, pendidikan jarak jauh yang akan kami terapkan adalah jenis pendidikan jarak jauh yang dikombinasikan dengan belajar di sekolah, yang nantinya dalam 1 minggu, siswa akan kami beri jadwal 3 hari belajar di sekolah dan 2 hari belajar di rumah. Yang artinya, siswa hanya perlu belajar 3 hari di sekolah dan siswa memiliki waktu luang 4 hari di rumah. 3 hari di sekolah, siswa akan belajar tentang pembelajaran mental dan sikap, pembelajaran pendidikan jasmani, dan pembelajaran yang harus menerapkan praktik. Yang memang jenis-jenis pembelajaran ini sulit bila diterapkan jarak jauh. Maka dari itu, khusus untuk jenis-jenis pelajaran tertentu akan kami perbolehkan dilakukan di sekolah Dewan Juri. Dan 2 hari waktu pendidikan jarak jauh hanya pelajaran-pelajaran yang bersifat akademik, yang bersifat full materi. Karena kami menilai apabila pelajaran hanya bersifat materi, hal itu lebih baik dilakukan di rumah agar anak bisa menyesuaikan waktu belajar anak yang baik bagi mereka. Kita tahu bahwa setiap anak memiliki waktu belajar terbaik bagi mereka masing-masing Dewan Juri. Ada yang siang, sore, dan juga malam. Dan apabila pendidikan jarak jauh diterapkan, kami akan membuat pembelajaran sistem recording Dewan Juri, yang artinya pelajar bisa membuka video pembelajaran dan mulai
belajar sesuka hati mereka, dan bisa menyesuaikan waktu mereka agar pembelajaran lebih mudah diserap oleh diri mereka sendiri. Dewan juri yang terhormat, poin-poin yang menjadi bahan pertimbangan kami, mengapa sistem pendidikan jarak jauh yang akan kami terapkan akan menjadi sistem yang sangat baik, Dewan Juri. Poin yang pertama adalah terdapat sistem recording, yang artinya semua pembelajaran dan materi akan tersimpan di database yang bisa diakses oleh siswa kapanpun, dengan tujuan agar pembelajaran bisa dilakukan sesuai dengan keadaan yang nyaman bagi siswa. Hal ini jelas akan mempercepat pemahaman siswa apabila belajar di waktu yang mereka senangi. Poin kami yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, apabila pembelajaran jauh ini akan memiliki lebih banyak referensi belajar. Apabila kita menerapkan sistem belajar yang berbasis teknologi, maka referensi belajar akan sangat luas, Dewan Juri. Kita bisa mengambil dari internet dan media lainnya. Kita tahu bahwa media, siapapun berhak mengedukasi, maka ketersediaan bahan pembelajaran pun menjadi luar biasa luas. Dewan Juri yang terhormat, poin kami yang ketiga adalah sudut pandang. Ketika siswa belajar di rumah menggunakan media massa dan internet, maka siswa bisa melihat berbagai sudut pandang orang lain mengenai materi tersebut. Dan hal ini sangat baik dibandingkan belajar di sekolah, Dewan Juri, yang biasanya hanya menerima satu sudut pandang, yaitu sudut pandang guru. Selanjutnya, poin kami yang keempat adalah interaksi sosial. Dewan Juri yang terhormat, pendidikan jarak jauh tidak akan membatasi interaksi sosial seorang pelajar. Karena pada dasarnya interaksi sosial itu bisa dilakukan di mana saja, bukan hanya di sekolah. Bahkan bila kita menerapkan teknologi dalam interaksi, kita bisa berinteraksi dengan orang lain lebih luas, bahkan mancanegara. Poin kami yang kelima yaitu pengawasan. Dewan Juri yang terhormat, banyak yang beranggapan bahwa pendidikan jarak jauh akan sangat minim pengawasan, terutama saat ujian. Padahal Dewan Juri, di zaman sekarang teknologi sangat berpengaruh dalam pengawasan. Contohnya, CCTV. Banyak yang menggunakan alat ini untuk mengawasi dibandingkan tenaga manusia karena lebih efektif, Dewan Juri. Dan kami akan membuat terobosan dalam bidang pengawasan ujian, di mana nantinya siswa bisa dipantau melalui suara, video, dan apa yang sedang ia lakukan, Dewan Juri. Maka, tak ada lagi yang namanya kurang pengawasan, bahkan sistem pengawasan ini akan jauh lebih efektif. Poin kami yang keenam adalah bisa menyerap banyak pelajar, Dewan Juri yang terhormat. Sistem pendidikan yang kami buat menggunakan recording akan sangat berpengaruh bagi penyerapan jumlah pelajar yang lebih besar. Ketika video dan materi pembelajaran disimpan di database, video dan pembelajaran tersebut bisa diakses oleh banyak siswa. Artinya, jika dulu belajar di sekolah hanya bisa menampung 36 orang, dengan sistem recording kita bisa membuka kelas untuk ratusan siswa, Dewan Juri. Oleh karena itu, Dewan Juri, sistem pendidikan jarak jauh yang akan kami terapkan jelas lebih terbarukan dari sistem jarak jauh di saat pandemi ini. Dan kami juga akan membagi hari belajar siswa menjadi 3 hari di sekolah dan 2 hari jarak jauh, agar kegiatan belajar bisa lebih optimal, Dewan Juri. Lalu kami juga akan memasukkan sistem recording pembelajaran, agar pembelajaran bisa diakses kapan saja sesuai mood belajar anak dan bisa membuka kelas yang lebih besar. Penerapan sistem ini akan kami lakukan bertahap, mulai dari edukasi dan pembangunan fasilitas. Saya Abel Abimanyu sebagai pembicara 3. Ada beberapa poin yang melandasi sebagian orang kurang setuju terhadap sistem pendidikan jarak jauh. Pertama, di saat pandemi, banyak anak yang merasa kurang mengerti dan kesulitan dalam penerimaan pembelajaran. Seperti yang dijelaskan oleh pembicara 2 kami, bahwa kami akan menerapkan sistem ini secara bertahap. Artinya, proses ini akan dilakukan secara bertahan. Yang banyak menyebabkan anak tidak mengerti dengan pembelajaran di saat pandemi, karena memang sistem pendidikan jarak jauh pada saat itu masih banyak kekurangan. Dan sistem yang akan kami terapkan di pasca pandemi adalah sistem yang sudah diperbarui. Kedua, fasilitas dan akses internet lagi-lagi dan lagi akan saya sampaikan bahwa sistem pendidikan jarak jauh yang akan kami terapkan ini akan dilakukan secara perlahan, dan kami tidak memukul rata setiap sekolah, melainkan kami akan melihat terlebih dahulu kondisi daerah tersebut. Jadi, berdasarkan poin-poin positif yang kita dapat bila menerapkan sistem pendidikan jarak jauh sangatlah banyak. Mulai dari fleksibilitas bagi waktu belajar anak, referensi pembelajaran yang lebih luas, membuka sudut pandang yang lebih besar, membuka kesempatan berinteraksi sosial secara global, meningkatkan pengawasan dalam pembelajaran, dan bahkan bisa menampung kelas hingga ratusan anak. Maka dari itu, kita perlu menerapkan sistem pendidikan jarak jauh di pasca pandemi ini secara bertahap dan terus diperbarui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.